selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Risa pada mata pelajaran Biologi Asyik. Well students, before we start our lesson, let's pray together. Al-Fatihah. Finish. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ustazah mau membahas tentang sistem ekskresi. Nah, sebelumnya Ustazah mau mereview dulu nih. Apa ingatan kalian tentang pengeluaran atau sistem pengeluaran zat yang ada di tubuh makhluk hidup? Ada berapa? Katakan lebih keras. Ya, betul sekali. Sistem pengeluaran zat pada makhluk hidup itu ada 3 jenis, ya. Yang pertama, defekasi. Yang kedua, sekresi. Dan yang ketiga adalah ekskresi. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Maka dari itu, kita, anak-anak, harus mengetahui apa bedanya dari ketiga proses pengeluaran ini ya. Nah, sebelumnya anak-anak, Ustazah mau mengingatkan kalian atau mereview kalian dengan memberi beberapa gambar. Silakan dijawab di tempat masing-masing ya. Yang pertama, Ustazah punya gambar ini. Nah, kalau ada gambar peristiwa kayak gitu, itu kira-kira masuk ke proses yang mana nih? Yang defekasi, sekresi, atau ekskresi? Nah, silakan kalian telaah lagi ya. Ustazah punya gambar yang kedua. Ini. Coba kalian amati gambar tersebut, nak. Itu masuk ke proses yang mana? Nah, kalau gitu kita bandingkan lagi dengan gambar yang ketiga. Ini dia. Nah, kalau ada gambar kayak gitu, itu masuk ke yang mana juga ya? Nah, dari ketiga gambar tadi, kira-kira kalian sudah ingat belum apa perbedaan dari ketiga proses tersebut? Sudah ingat? Nah, pasti ada yang ingat dan ada yang lupa-lupa gitu ya. Nah, maka dari itu, mari kita bahas bersama-sama apa perbedaan dari ketiga proses di sistem pengeluaran zat ini. Simak baik-baik. Yang pertama, yaitu defekasi. Kita bahas satu persatu, nak. Defekasi, apa pengertian defekasi? Apakah ada yang masih ingat? Kalau gitu kita bahas bersama-sama ya. Defekasi. Kita ambil kata kunci dari kata V. Nih, V. V itu mengacu pada kata feses. Ada yang tahu feses itu apa? Katakan sekali lagi. Ya, betul sekali. Feses adalah tinja. Apa itu tinja? Tinja adalah hasil proses pencernaan dari tubuh makhluk hidup. Jadi, kalau Ustazah tulis pengertian dari defekasi adalah ya, Ustazah ulangi sekali lagi. Defekasi, kita ambil kata kunci dari V. V mengacu pada feses, ya, feses. Artinya apa feses? Feses adalah sisa hasil pencernaan. Jadi defekasi adalah proses pengeluaran sisa hasil pencernaan yang berupa feses atau tinja. Paham ya pengertian dari defekasi? Nah, yang kedua yaitu sekresi. Nah, Ustazah punya gambaran gampangnya untuk mengingat apa bedanya sekresi dan ekskresi. Karena dua istilah ini seringkali membuat anak-anak kebingungan ya. Mana yang ekskresi, mana yang sekresi. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ustazah punya kata kunci yang gampang. Menurut Ustazah ya, insya Allah ini bisa membantu anak-anak. Sekresi, kita ambil kata kunci C ini, nak. C apa? C kanggo. Apa itu? Maksudnya C kanggo? It means dalam bahasa artinya masih berguna. Apa yang masih berguna? Zat yang dikeluarkan dari proses sekresi ini itu masih berguna bagi tubuh. Kalau Ustazah tulis pengertiannya seperti ini. Ustazah ulangi lagi. Pengertian dari sekresi, gampangannya yaitu kalian ambil dari kata kunci C kanggo. Artinya dalam bahasa Indonesia artinya masih berguna. So,
Sekresi adalah proses pengeluaran zat yang masih berguna bagi tubuh. Siapa contohnya? Ya, betul sekali, yaitu enzim dan hormon. Lah, apa fungsinya enzim dan hormon? Ya, enzim dan hormon itu masih berguna bagi tubuh karena mereka ini bisa merangsang atau mempercepat proses biologis yang ada di dalam tubuh kita. Oke, yang terakhir, proses pengeluaran zat pada manusia yaitu ekskresi. Ya, yang satunya tadi sekresi, ya, ada kata kuncinya se. Yang kedua, ekskresi. Nah, kalau ekskresi gampangannya bagaimana Ustazah? Kita buat kata kunci sendiri ya. X, kita ambil dari kata X. X dalam bahasa Inggris itu artinya apa sih? Ex boyfriend, artinya mantan pacar. Lah, berarti X itu artinya apa, Nak? Artinya mantan. Ya. Nah, mantan itu masih berguna apa tidak? Ya tidak no, ya. Tidak berguna. Nah, kalau tidak berguna berarti harus diapakan Ustazah? Ya harus dibuang. Buang saja itu ya, karena mantan tidak berguna. Buang. Nah, kalau kita hubungkan dengan sistem ekskresi, maka artinya adalah, Ustazah tulis dulu. Oke, Ustazah perjelas lagi ya, Nak. Ekskresi, kalau kita jelentrehkan artinya, kalau kita perpanjang, artinya adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh.